Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 15. Nah, hari ini kita mau bahas masalah hukum ya, karena episode-episode kemarin kita kan sempat bahas masalah bisnis, kita bahas masalah perusahaan. Hari ini kita mau bahas masalah hukum. Nah, hukum apa yang kita bahas hari ini? Kita walaupun di Brand Advice ini biasanya membahas hukum yang berhubungan dengan dunia bisnis ya, tapi kita sebagai warga negara ini nggak bisa lepas juga sama yang namanya aspek hukum pidana. Nah, untuk hari ini kita kedatangan teman dekat kita, ya ini kebetulan teman lama ya, kita udah kenal cukup lama ya, dan kita ini teman ngobrol, kita ini sering dari dulu sebelum COVID pun aja kita sering kontak-kontak, ngobrol, dan bahkan kita pendidikan kurator nih bareng. Teman sharing, Teman sharing, teman kerja, teman, iya kita pendidikan. proyek-proyek bareng, teman pendidikan, jadi kantor aja tetanggaan ya, Iya, tinggal nyebrang. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Aris Eko Prasetyo dari RAJ Lao ya, Yes. kantor hukum RAJ. Kantor hukum RAJ ini kebetulan juga teman dekat kita semua. R-nya ini Bu Ruth, lalu A-nya Pak Saya Aris sendiri, di sini, Aris Eko lalu Prasetyo. ada Julius ya. Julius. Nah, jadi salam juga buat Ruth dan Julius, nih nanti pasti nonton ya, wajib nonton ya. Pasti. Kebetulan yang datang hari ini Bro Arisnya aja, ini saya panggil apa ya? Bro aja Aris ya. Aja. Mau manggil bro aja kan? ya, Ya kita biasa aja kebiasaan- lah bro, kayak Kita biasanya. kebiasaan aja. panggil bro Oke, soalnya. Oke, mungkin bisa perkenalan sedikit Bro Aris ini backgroundnya gimana, lalu apa namanya di dalam dunia profesional ini bagaimana, bisa diperkenalkan sedikit mungkin Bro. Oke, jadi seperti diketahui semuanya, saya praktisi hukum lawyer. Jadi saya menempuh pendidikan hukum S1, S2, juga di Bayangkara Surabaya, di Universitas Bayangkara Surabaya. Jadi background saya hukum dan praktisi, sekarang kurator dan pengurus. Kita langsung aja bahas-bahas masalah hukum pidana ya di sini. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mungkin jelasin dulu ya ke teman-teman di sini ya, apa sih bedanya hukum pidana sama perdata? Soalnya kadang orang tuh nggak ngerti pidana itu apa, perdata itu apa, KUHP itu apa. Mungkin Bro Aris mau jelasin dulu Bro ke teman-teman di sini. Jadi ini yang menarik. Jadi kita ketika ada klien juga ini hal yang sama yang ditanyakan. Apa sih Pak bedanya pidana dengan perdata? Kalau kita belajar hukum dari dasar awal kita pasti diajari namanya pengenalan hukum. Pengenalan hukum diklasifikasikan menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Privat betul. Ya, hukum privat itu hukum perdata yang mengatur antara hubungan orang dengan per-orang. Kalau hukum publik adalah hukum antara orang dengan penguasa atau negara. Nah, inilah pidana masuk di hukum publik, kalau perdata masuk di hukum privat. Kita kembalikan ke pidana ini, karena yang kita bahas hari ini adalah pidana dan hari ini perdata. kita bahas pidana ya, walaupun mungkin saya tambahin sedikit di Kaitannya- hukum publik itu nggak cuma pidana ya, ada Banyak pengembangannya. banyak, ada hukum termasuk biasanya administrasi ya, Betul. pajak itu juga ya, pokoknya intinya hubungan yang antara warga negara semua sebagai kolektif ini dengan negaranya gitu Dengan kan ya. hak, ya kalau dengan hak privatnya kalau di itu perdata. Betul, kalau perdata hak privat antara saya dengan Mas Aris ini Ya. misalkan sama dengan Bro Aris ini kita hubungannya hubungan perdata, Betul. kontrak, perikatan gitu ya. Ya itulah. Nanti pengembangannya banyak, tidak hanya perdata saja. Iya, betul. Tapi karena ini temanya adalah ini pertanyaan tadi pidana dan perdata, saya fokuskan ke sini dulu. Siap. Nah, lalu sekarang mungkin bisa dijelasin. Jadi gini, kalau mungkin saya ngomong dulu ya, kalau kita ngomong pidana, biasanya orang tuh langsung arahnya tuh kan bahas polisi, penjara gitu Betul, kan. ya. Pidana itu ada denda juga, hukuman mati, hukuman seumur hidup. Ya. Nah, ini tuh kan semua bisa dibilang sebagai bagian dari proses hukum Hukum acara pidana, pidana ya. betul. Nah, mungkin bisa dijelasin alurnya hukum atau acara pidana ini dari mungkin start sampai terjadinya suatu pidana itu seperti gimana, Bro? Ya. Alur hukum pidana pasti dimulai adanya pengaduan atau laporan dari seseorang yang mengalami atau sebagai korban dari sebuah tindak pidana. Atas dasar tersebut membuat laporan atau pengaduan kepada siapa? Umumnya kepada kepolisian. Karena yang berhubungan dengan pidana kan kewenangannya ada di kepolisian. Nanti disitulah nanti ada laporan, nanti ditangani sama kepolisian dari proses penyelidikan, penyidikan sampai nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan ya. Nah, disitulah bedanya. Jadi kita kalau ngomong proses perdata, orang tuh kadang nanya kalau yang awam ya, kok nggak ada jaksanya? Jaksa itu sebagai istilahnya perwakilan dari negara gitu ya, betul. yang untuk menuntut nanti pihak yang sebagai terdakwanya ya istilahnya ya. makanya Kalau terdakwa itu kalau sudah terakhir sih ya. Bisa dijelaskan tadi kan ini katanya dengan tadi hukum publik dan hukum privat. Kalau privat kita berhadapan dengan Sesama individu dengan individu. individu. Saya menggugat Pak Michael
Pak Michael menggugat saya, itu urusan privat kita, Iya. hak privasi kita. Tapi ketika kita pidana, nanti yang kita hadapi bukan misalnya Pak Michael melaporkan saya, nanti yang saya hadapi adalah jaksa di persidangan, bukan Pak Michaelnya sebagai pelapor. Karena diwakili oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Disitulah bedanya pidana dengan perdata. Gitu. Oke, siap. Nah, tadi kan sempat dibahas sedikit ada laporan atau aduan ya. Ya. Nah, mungkin kita jelasin juga sekarang ke teman-teman. Bedanya laporan sama aduan ini apa sih? Ya, ini sebenarnya kalau kita belajar hukum kan ada namanya delik aduan, Ya, delik delik umum, biasa gitu. ya. Ya, kalau laporan itu siapapun boleh melaporkan. Artinya tidak hanya si korban saja. Ketika saya melihat ada pembunuhan, saya bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Ini Pak ada pembunuhan. Tapi kalau aduan sifatnya delik aduan harus ada dari orang yang bersangkutan langsung, Ya, misalnya korbannya ya. korbannya langsung, seperti kayak KDRT Ya. dan kayak perzinahan itu harus ada delik aduan itu. Oke, pelanggaran itu. merek itu juga Pelanggaran termasuk merek, ya. betul, ya. Jadi misalkan, nah ini sharing dikit kalau ada teman-teman yang misalkan ada orang yang kadang pihak berwenang ya bahkan langsung misalkan mendatangi lalu menanyakan ini kok pelanggaran merek atau gimana. Nah itu bisa kita cek dulu ini apakah delik aduan atau laporan gitu ya. Betul, Kalau betul. deliknya aduan nggak boleh ya seperti Nggak itu ya boleh, harusnya nggak ya. boleh, ya. Oke, nah lalu tadi kan juga sempat dijelasin masalah penyelidikan dan penyidikan. Iya. Sekarang bedanya penyelidikan dan penyidikan ini apa, Bro? Penyidikan, Soalnya sekilas kelihatannya kan mirip ya. Mirip. Nah, makanya bagi orang yang awam, kalau orang hukum pasti tahu bedanya. Kita bisa baca apa pengertian penyelidikan dan penyidikan di KUHP ada. Tapi bagi orang yang awam akan sangat susah kalau kita tidak bisa menjelaskan beda. Prinsipnya gini, kalau penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan, mencari bukti-bukti permulaan atas terjadinya suatu dugaan tindak pidana. Di situ baru pengumpulan bukti ini ada pidananya atau enggak, belum ada tersangkanya. Jadi paling gampangnya kalau di penyelidikan itu masih belum ada tersangka. Nah, nanti kalau sudah di penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Mungkin kita kasih contoh ya, misalkan kalau ada pembunuhan gitu ya. Nah, misalkan ada mayat gitu. Ya. Ada mayat ditemukan di kamar kos misalkan. Ya. Nah, itu kan penyelidikan tuh dicari apakah Dicari. ada pidananya atau enggak gitu Ya, kan. Nah, apakah mayat ini benar-benar karena suatu tindak pidana dibunuh, ataukah Ya, memang mayat ini mungkin mati ada- karena mati sendiri atau bunuh diri? Nah. Disitulah namanya rangkaian proses penyelidikan. itu dicari misalkan ternyata Betul. ada luka tusukan gitu Ya. ya mungkin atau ada memar. Betul. Nah, di situ mungkin ini berarti ada gejala atau ada indikasi bahwa mungkin ada tindak pidana. Betul, Nah, ya, di situ terus masuk ke penyidikan gitu ya, Bro ya. Ya, nanti ketika sudah cukup bukti, ya nanti kita akan bahas selanjutnya itu nanti masalah Siap. bukti. Ya, ketika sudah terkumpul dari hasil penyelidikan dan ini ada arah sebagai tindak pidana dengan bukti-bukti yang ada, maka nanti akan lanjut naik ke proses penyidikan. Penyidikan ya. Oke, siap. Nah, tadi kan kita sudah bahas penyelidikan ya. Ya. Sekarang kalau di dalam tahap penyidikan tuh gimana, Bro? Mungkin bisa dijelasin Ketika juga. sudah naik ke penyidikan, berarti nanti sudah ada arah ini, siapa tersangkanya, gitu, apa bukti-buktinya, apa alat buktinya, gitu. Dan sebelum menentukan tersangka, nanti ada namanya satu proses namanya gelar perkara. Disitulah nanti digelarkan, apakah dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan oleh seseorang ini cukup kuat untuk naik dan dia telapornya ditetapkan sebagai tersangka. Disitulah ada proses gelar perkara. Ketika gelar perkara menentukan bukti cukup kuat dan dia sudah terlapor bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka, nanti akan ada proses lagi namanya proses penyidikan ya BAP sebagai dalam tingkat sidik. Bedanya apa BAP di dalam tingkat penyidikan dengan penyelidikan? Iya, gimana? Ya sebenarnya nggak ada, hampir sama sih. Kalau yang di waktu penyelidikan sifatnya hanya belum ini cuma mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang ada di BAP dalam suatu namanya berita acara interogasi kalau di penyelidikan. Ketika sudah naik ke tingkat sidik sama aja di BAP ulang lagi. Namun namanya BAP itu berita acara pemeriksaan saksi gitu. Itu aja bedanya di situ aja. Oke, siap. Nah, tadi kan sempat disebut juga masalah tersangka ya. Ya. Nah, di sini kadang biasanya juga banyak yang nggak paham. Apa sih bedanya tersangka, terdakwa, dan terpidana? Ya, kalau kita bicara tersangka, terdakwa dan terpidana di dalam sistem hukum pidana kita
dikenal namanya asas praduga tak bersalah. Oke. Artinya- Presumption of innocence kalau Betul, bahasa Inggrisnya itu ya. bahasa Innocence Inggris. until proven guilty biasanya Betul. kalau di film-film ini. Ya. Apa itu artinya? Artinya apa? Ketika seseorang itu tidak boleh harus kita anggap tidak bersalah dulu. Defaultnya harus itu ya. Kita Iya. nggak boleh mengejat, kita Artinya- nggak boleh menghakimi ya. Ya, ketika ada terdakwa pencurian, dia belum tentu pencuri. Kita harus anggap dia belum tentu pencuri dulu. Sekalipun kita tahu di depan mata kita dia sudah mencuri, tapi secara hukum di mata hukum kita nggak boleh mengklaim dia sebagai pencuri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itulah namanya asas praduga tak bersalah. Makanya apa namanya tersangka ya orang yang masih disangka melakukan suatu dugaan tindak pidana. Makanya di berita pun biasanya ditulis si A atau inisial ini Ya, yang diduga gitu ya. diduga. Harus ada kata-kata dugaan, diduga. Itu adalah implementasi dari asas praduga tak bersalah tadi. Begitupun dengan terdakwa. Terdakwa itu ya orang yang duduk di pengadilan yang dia didakwa, masih didakwa melakukan suatu dugaan tindak pidana. Baru nanti kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namanya terpidana. Jadi orang yang sudah dijatuhi pidana Sudah atau vonis didapatkan hukum vonis pidana. tuh ya. Betul. Oke, nah itu ya mungkin bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, kita sempat sih dulu bikin postingan tulisan tentang ini ya, bedanya tersangka, terdakwa, terpidana. Nanti akan kita kasih linknya juga ya supaya teman-teman bisa buka langsung, bisa baca-baca lagi. Oke. Nah, lalu tadi kan sempat juga kita bahas waktu bahas penyidikan kan kita bahas bukti ya, Bro ya. Bukti. Nah, sekarang dalam pidana ini buktinya apa aja, Bro? Biasanya. Ya. Di pasal 184 184 ya. Satu ya, di situ kan ada namanya alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Saksi, Saksi. ahli, terus bukti surat. Nah, bukti surat ini jangan dipahami sebagai arti yang Cuma sempit, ya, ruas surat itu cinta bukan, gitu. ini surat apa? Bukan. Surat itu namanya bukti tertulis lah. Dokumen ya, dokumen, bisa dokumen ya. tertulis ya. Lebih tepatnya dokumen tertulis dalam arti yang seluas-luasnya yang bisa memberikan suatu bukti bahwa itu ada suatu dugaan tindak pidana. Itu bukti surat. Lanjut selanjutnya yaitu petunjuk dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan ya. Nah, Ya. mungkin kita bahas satu-satu dikit ya. Ya, Saksi. Nah, saksi ini definisinya gimana? Siapa saja yang bisa jadi saksi? saksi itu kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung suatu tindak pidana itu. Nah, melihat, mengalami, mendengar, Mendengar, ya. Itu ya. poinnya ya, Poinnya teman-teman itu, ya. iya. Melihat, mengalami, mendengar. Jadi Betul. kita nggak bisa ngomong bahwa Katanya, Nah, iya. saya baca di sini gini, saya dibilangi tetangga saya gini itu. Betul. Soalnya sering ya, wah saya ini saksi, soalnya saya tahu dari YouTube. Nah, Ya, itu bukan ya. bukan. Nah, terus ada omongan juga ini, Bro, yang biasanya orang bingung kalau kita orang hukum udah biasa ya. Dari semester 1 udah dijelasin, tapi ada istilah itu namanya unus testis, nullus testis. Nah, bahas testis ini yang ini menarik kita. nanti yang harus dijelaskan itu Tapi banyak kita orang nggak suka testis ya lu. ini bahasanya jangan salah ini beta huruf S saja ini. Ya, apa yang disebut dengan unus testis, nullus testis. Katanya sih satu testis bukan testis gitu. Satu saksi bukan bukti. Nah, Jadi testis itu testimoni gitu ya. ya, mungkin ya. jadi kalau ada suatu dugaan tindak pidana di pembuktiannya hanya menghadirkan satu orang saksi aja, itu tidak cukup untuk menyatakan si terdakwa itu nanti bersalah. Harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Oke. Contohnya ya tadi, yang Tadi, sudah kita sebutkan itu ya. Yang tadi di 184 tadi ada Ya, apa namanya? surat. Saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya, nah tadi kan kita sudah bahas saksi ya. Kalau ahli ini siapa yang bisa jadi ahli Ya, sekarang? ahli. Apa yang itu kan biasanya ahli itu keterangan ahli. Ya, kadang ahli. orang ngomongnya saksi ahli gitu Betul juga ya, sebenarnya beda antara Ya. saksi dengan saksi ahli. Ahli ya ahli, saksi ya saksi. Cuma di dalam praktek ya sering kita dengar saksi ahlinya siapa gitu ya. Jadi ahli itu adalah seseorang yang dengan pengetahuannya itu bisa membuat terang suatu perkara pidana. Situ. Nanti macam-macam ahli, ada ahli hukum pidana, ada ahli hukum kriminologi gitu ya, ada kriminologi, juga ya kadang. iya, ahli IT dan sebagainya tergantung kasus pidana yang sedang diperiksa Iya, tersebut. kadang yang sering juga dari pihak medis ya, Betul, kedokteran. ya. Kadang justru dari misalkan kejiwaan ya, kadang Ya. juga untuk mengetahui kondisi kejiwaannya dari seseorang gitu ya. Kalau kita nonton dulu kasusnya Jessica,
Itu banyak kopi itu ya. Iya, banyak Mungkin teman-teman berbagai familiar ahli, ya. ada ahli racun, ahli apa dari medis Ya, dan sebagainya. toksikologi segala macam. Banyak yang dari luar negeri Nah, maupun kalau dari dalam negeri. kejahatan-kejahatan kayak yang kemarin kasus pornografi misalkan yang katanya seleb buat video porno. Betul. Nah, itu kan juga dilihat apa namanya ahli IT juga ya. Betul. Jadi kapan itu Dibuatnya. filenya itu dibuat di mana. Nah, itu kan Iya. ahlinya yang memberikan yaitu untuk keterangannya dia itu ya. Iya. Betul. Oke, lalu kalau alat apa aja sih maksudnya alat Surat. Surat itu harus dipahami sebagai dokumen tertulis. Berarti Dokumen artinya tertulis luas ya. Tidak hanya surat dalam arti harfiah. Ini surat gitu bukan, ya dokumen tertulis. Misalnya kayak akte notaris, surat apa ya, dokumen-dokumen antara korespondensi yang ya mungkin misalkan kita ngomong pemalsuan juga Betul, nota gitu ya, ya. atau invoice gitu mungkin invoice. ya. Pokoknya kadang orang ngomong bahasa sehari-harinya hitam di atas putihnya gitu ya. Betul, yang hitam di atas putih ya, lebih gampangnya seperti itu. Oke, itu surat. Lalu terus ada Petunjuk. petunjuk. Nah, Nah, petunjuk ini apapun, misalnya kita memasuki suatu rumah, kok ada petunjuk di apa namanya? Puntung rokok atau apa ini ya, ini baru ada orang Kayak di masuk, itu film-film sifatnya itu ya, ya. sifatnya oh ini baru ada orang masuk ini ya, di asbak ada puntung rokok lah, seperti itu namanya petunjuk. Oh gitu. ya lalu mungkin ada pisau juga ya, Ya. jejak darah mungkin gitu ya. Betul. Bisa ya. Nah, kalau kita ngomong soalnya orang biasanya kalau kita bahas bukti itu atau pembuktian di pidana itu orang lebih fokusnya Ya. ke petunjuk ini aja. Kalau Padahal pisaunya bukan itu aja masuk ya. alat bukti, Bro. Alat bukti ya. Ya, ya. Tapi petunjuk itu lebih. Oh ini gimana ya? Saya kasih contoh aja. Ya, Misalnya boleh. ini dikatakan di sini ada apa namanya pencurian, gitu. Lah kita kan nggak tahu ini benar dicuri atau orangnya ini ngomong nggak ada pencurian tapi seolah-olah ngomong ada pencurian lah. Di situ penyidik kan akan melakukan penyelidik, tugasnya penyelidik, merangkaikan serangkaian kegiatan penyelidikan ke TKP. Mana sih kalau misalnya itu pencuri masuk dari mana, ada nggak pintu yang dibobol dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu sifatnya petunjuk itu bukan ke fisiknya, petunjuk itu lebih kayak tadi misalnya ada puntung rokok di dalam asbak. Oh ini baru ada petunjuk bahwa baru ada orang masuk ke sini, sementara di sini nggak ada orang yang merokok. Ya seperti itulah yang mungkin contoh petunjuk itu seperti itu. Sekarang kita bahas keterangan terdakwa. Nah, Ya. kalau keterangan terdakwa ini udah jelas ya, mungkin Ya. ya keterangan dari terdakwanya ini. Di depan persidangan. Di depan itu garis bawah. persidangan. Jadi gini, ketika masih di tahap kepolisian, penyelidikan dan penyidikan, kan juga ada namanya keterangan tersangka itu tadi. Keterangan Biasanya tersangka nanti di dalam BAP itu ya, juga BAP ya. itulah yang di pedoman. Tapi bisa beda apa yang dinyatakan orang tersangka ini di dalam BAP bisa jadi nanti berbeda dengan apa yang dia nyatakan di persidangan. Ketika kita menghadapi seperti itu, mana yang dianggap sebagai keterangan terdakwa? Ya adalah keterangan yang seorang terdakwa nyatakan di depan persidangan. Walaupun itu beda dengan di BAP, ketika hakim menanyai nanti, ini berbeda kan, ditanya ini kamu di BAP ngomong A, kamu di sidang ngomong B, mana yang kamu nyatakan sebagai keterangan kamu di sini? Kalau dia menyatakan yang di depan persidangan, ya itu yang harus kita anggap sebagai keterangan terdakwa. Dan itu disumpah ya. Dan itu disumpah. Oke. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas jenis-jenisnya ya. Ya. Lalu sekarang kalau misalkan masalah pidananya. Nah, kita kalau pidana itu kan ada macam-macam ya. Betul. Nah, mungkin kita bisa jelasin juga ini ke teman-teman ada apa aja jenisnya nih pidana ini. Ya, pidana itu ada pidana umum, ada pidana khusus. Pidana khusus, gimana cara membedakan ini pidana umum atau pidana khusus? Kalau itu diatur oleh undang-undang khusus, Kak, tipikor, itu korupsi itu Khusus ya. Khusus. Pokoknya Pajak kalau diatur itu ya. dengan undang-undang tersendiri itu pidana khusus. Kalau itu menggunakan KUHP berarti itu adalah pidana umum. Pidana umum itu ya. simpelnya seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomong seseorang yang sudah sebagai terpidana itu kan yang sudah divonis ya. Ya, Nah, vonisnya ini kan bisa macam-macam ya. macam-macam. Nah, itu ada jenisnya apa aja, Bro? Vonis, ada pidana penjara. Dana penjara ya. Ya, kalau memang itu nanti pidana khusus biasanya ada tambahan, ada uang apa namanya pidana pengganti, kayak seperti itu yang dikorupsi itu. Iya. Nah, kita ngomong yang umum atau yang khusus ini? Yang umum aja lah. Yang aja umum. dulu. Kalau di- yang Kalau umum kita pasti- ngomong khusus nanti jadi kuliah ini. Iya. Rohnya di pidana umum ya pasti ada sanksi penjara. Sanksi penjara Ya, ya. sanksi penjara itu apa? Macam-macam, kita kasih contoh aja ya biar teman-teman lebih gampang memahami. Misalnya di pidana penjara
dipidana dengan penjara selama 9 bulan ya. Berarti dia harus menjalani 9 bulan. Kalau dipotong nanti ada kata dipotong dengan masa tahanan yang sudah dilakukan ya dipotong. Intinya itu adalah apa yang dinyatakan di putusan pengadilan sebagai pidana penjara itu yang dia harus jalani. Mau dipotong atau belum, intinya 9 bulan itu. Ada juga seumur hidup ya. Seumur hidup. Seumur hidup ini mungkin kita perlu jelasin ke teman-teman karena orang tuh banyak yang salah kaprah nganggep kalau pidana seumur hidup itu maksudnya seumur hidupnya dia. Jadi misalkan kayak kita umur 20 tahun berarti kita pidananya itu 20 tahun gitu. Ya, bukan ya, itu bukan. salah kaprah ya. Salah kaprah. Nah, pidana seumur hidup tuh sampai dia meninggal ya. Betul. Itu ya teman-teman. Itu, kalau masih penasaran bisa juga cek. Kemarin tuh kita waktu posting ini banyak yang nanyain dasar hukumnya apa gitu. Ya ini yang mungkin memang banyak yang salah pemahaman. Seumur hidup. Misalnya saya melakukan tindak pidana umurnya 20, saya juga 20. Kalau saya 7 tahun, masa saya juga 7 tahun? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Oke, terus denda. Nah, kita kalau bahas denda ini juga banyak yang bingung. Kita kalau post misalkan tentang pencemaran nama baik yang dari KUHP gitu, kan ada denda cuma berapa 4.500 berapa. Nah, kadang orang wah ternyata enak ya di Indonesia ya dendanya kok kecil. Nah itu sudah ada penyesuaian ya, ini yang mungkin sebenarnya perlu kita jelaskan ke teman-teman ya. Kita lupa dasar aturannya, ingat nggak bro? Dari kalau nggak salah SEMA atau keputusan Mahkamah Agung. SEMA cuma nomornya lupa. Kita kasih ya di sini nanti biar dikeluarin ya nomornya ini bisa dicek, oke? Nah itu penyesuaiannya dikalikan 1.000 ya. Betul. Jadi kalau dulu cuma 1.000 ya, berarti mungkin sekarang 1 juta. Jadi 1 juta, makanya mungkin lebih banyak yang diarahkan tuh ke penjaranya ya. Justru kalau kita lihat dari case-case yang ada itu biasanya kan pidana penjara atau denda berapa. Nah biasanya dan atau bisa bisa dan atau. Nah biasanya tapi lebih sering diberikan yang penjaranya saya rasa ya. Ya karena KUHP kita itu kan produk lama ya. Produk lama peninggalan waktu jadi Belanda. Gitu ya. Jadi itu sudah tahun berapa ya? Sudah lama diadopsi waktu dari zaman kolonial gitu. Artinya dan dibentuknya kan tahun 81 atau berapa itu? Kalau KUHP-nya 81. Iya, saya lupa. Nanti kita keluarin aja di sini. Artinya nilai uang yang tercantum pada saat pembuatan KUHP atau KUHP itu di KUHP itu sudah tidak sesuai dengan nilai uang yang sekarang. Makanya tapi yang ditekankan yang dilihat jangan uangnya. Loh kok cuma Rp1.000? Yang kita lihat adalah penjaranya karena memang titik poinnya di pidana adalah sanksi penjara. Nah, terus mungkin yang perlu kita jelasin lagi kalau ada yang kena pidana dendanya itu siapa yang nerima? Itu soalnya orang kadang wah kita nanti terima duitnya. Enggak ya. Kalau pidana duitnya masuk ke negara. Ya. Jadi jangan berarti terus kita lihat KUHP, oke kita laporin penipuan nanti kita dapat duitnya gitu. Enggak ya. Itu salah kaprah. Nanti kita lebih jelasnya kita bahas waktu kita bahas case ya. Nah, terus masalah penjara ini juga sering ditanyain. Betul. Kalau penjara gitu yang nanggung biayanya siapa? Penjara yang nanggung biayanya maksudnya? Yang pembiayaan hidupnya si terpidana ini waktu selama di penjara itu siapa? Ya negara melalui lapas. Nah, itu tanggung jawabnya lapas. Jadi kalau lapas semakin penuh ya beban negara juga. Negara ya. Nah makanya sekarang ini salah satunya untuk mengantisipasi itu pemerintah itu lagi menggalakkan yang namanya restoratif justice ya. Nah mungkin bisa dijelasin bro, restoratif justice ini apa bro? Restoratif justice yaitu penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif justice. Artinya gini, kita ke contoh aja bro ya. Jadi contoh aja. Artinya pidana itu tidak serta-merta harus pidananya dulu. Kalau itu bisa diselesaikan secara secara katakanlah ketika ada perkara yang saya melaporkan uang saya digelapkan oleh teman saya gitu, ketika uangnya itu sudah dikembalikan, kita sudah ada perdamaian, kenapa kita harus tetap lanjutkan pidananya? Mungkin seperti itu pemahamannya bro. Oke, jadi bisa dibilang bahwa ini lebih ke arah kekeluargaan juga ya. Jadi polisi ini sifatnya sebagai mediator ya. Nah kalau pada konsep ini tuh bukan cuma konsep di Indonesia, kadang soalnya saya kalau baca artikel tuh kadang juga agak gimana ya, kadang orang komennya wah di Indonesia enak ya bisa kekeluargaan, ini padahal konsep sudah universal ya. Kemarin kan baru diluncurkan Perpol nomor 8 tahun 2021, 2021 maksudnya. Di situ jelaskan tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Betul. Ada syarat-syaratnya, harus ada. Itu ada di situ, ada syarat formil dan material. Formilnya apa? 1, tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua, tindak pidana itu
tidak memecah belah bangsa. Tindak pidana itu tidak termasuk tindak pidana yang bersifat radikal dan separatisme. Tindak pidana itu tidak bersifat pengulangan oleh suatu putusan pengadilan. Bukan tindak pidana korupsi dan terorisme. Ada di Perpol nomor 8 2021 itu. Jadi tidak semua pidana itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya tadi terhadap pidana tertentu. Harus dipenuhi ya. Dipenuhi unsur formil dan material. Materialnya apa? Sudah ada pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, sama sudah ada perdamaian. Contohnya belakangan yang sering masuk ke restoratif justice itu pencemaran nama baik itu Betul, juga ya, ya. kan sering lapor-laporan pencemaran nama baik, seleb itu biasanya ya. Makanya kita tuh kalau lihat Lambe Tura atau yang gitu itu kadang nyebutnya paling nanti cuma tanda tangan pernyataan, paling cuma tanda tangan pernyataan, tapi nggak semua bisa diselesaikan dengan tanda tangan pernyataan itu. Betul, ya. Itu harus memenuhi unsur-unsurnya Unsur-unsur itu tadi. Sudah ada gitu. permintaan maaf yang dipublikasikan dan kesepakatan lah intinya. Yang ketika yang bersangkutan sudah sepakat ya tidak perlu lagi untuk dilakukan tindak pidananya. Jadi kita bisa juga omong gini ya ke teman-teman yang misalkan teman-teman tuh punya mindset, enak ya berarti di Indonesia itu ringan bisa diselesaikan kekeluargaan semua, enggak gitu ya. Tidak. Jadi teman-teman tetap jangan melakukan tindak pidana gitu ya. Jangan dikira nanti tinggal damai aja, nanti orang lain bisa damai, tidak selalu ya. Ya. Oke. Dan nanti kalau kita bicara restoratif justice nanti kita akan mengarah ke nama asas hukum pidana, yaitu yang primum remedium sama ultimum remedium primum tadi. sama ultimum. Mungkin kita bisa bahas nih apa nih bro, ultimum sama primum ini. Ya, jadi kalau asas ultimum remedium di situ pada intinya sanksi pidana itu adalah sanksi terakhir, gitu, bukan sanksi pokok. Nah itu biasanya diberlakukan di undang-undang seperti undang-undang lingkungan, undang-undang yang bersifat administrasi, mungkin pajak ketika sudah dibayar denda dan nganu pajak ya tidak perlu lagi pidananya. Jadi ada pilihan-pilihan. Ya, jadi pidananya itu alternatif terakhir alternatif terakhir kalau yang bersangkutan tidak memenuhi pilihan-pilihan tadi untuk membayar denda dan sebagainya tadi. Siap. Jadi disitulah dikatakan pidana sanksi yang terakhir. Kalau berbeda dengan primum remedium itu nggak bisa, itu seperti undang-undang korupsi, undang-undang narkotika, penyebaran obat-obat terlarang dan sebagainya, itu tidak bisa terus kita bayar denda terus kita nggak dipidana, nggak bisa seperti itu. Jadi yang diutamakan tuh pidananya ya. Tetap ada klasifikasi mana yang bisa ini pokok pidana sebagai pidana pokok, mana yang pidana pokok ini sebagai terakhir itu nanti. Ya nggak semua pidana bisa digitukan seperti tadi. Ya yang restoratif justice tadi nggak semua perkara pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Harus dilihat dulu pidananya pidana apa. Nah kita kalau bahas pidana ini kan ada dua istilah ya bro ya. Ya. Mens rea dan actus reus. Betul. Mungkin kita jelasin bro ke teman-teman konsepnya mens rea dan actus reus ini gimana bro? Mens rea itu adalah niat batin si pelaku. Jadi orang untuk bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, dia harus punya niat di dalam hatinya untuk melakukan tindak pidana itu. Itu dulu. Dan kalau actus reus itu adalah act-nya ya. Ya, perbuatannya. Aksinya dia. Kalau mens itu istilahnya yang berhubungan dengan mental gitu ya. Makanya ada istilah mensana in corpore sano. Nah, itu kan jadi bahasa Latin. Untuk bisa dikatakan seorang pelaku tindak pidana terbukti melakukan tindak pidana harus itu dibuktikan dulu ada mens rea ya, ada niat batinnya dia untuk melakukan itu harus ada dulu. Kedua ada perbuatannya dia. Itu dan nanti gimana, dan di KUHP juga dijelaskan seseorang terdakwa tidak dapat dijatuhi dengan suatu pidana tanpa dua alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa minimal dua alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim. Jadi ada juga syaratnya, minimal dua alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim. Artinya apa? Ketika ada dua alat bukti yang cukup tapi hakim tidak yakin, itu juga tidak bisa nanti dipidana. Tapi begitu dibalik juga, hakim yakin tapi tidak ada dua alat bukti yang cukup, juga tidak bisa dinyatakan dia sebagai melakukan tindak pidana. Jadi itu tambahannya itu tadi mungkin poinnya harus ada mens rea, ada perbuatannya, terus nanti dibuktikan dengan alat bukti minimal dua alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim. Poinnya di situ. Nah, tadi kan kita sudah bahas yang istilahnya teorinya ya bro ya. Sekarang kita mau menyentuh ke praktek. Ini juga pertanyaan yang kita terima dari DM-nya di Brain Advice. Jadi yang kadang ditanyakan juga, terus beberapa tuh nanyanya ya kurang lebih mirip, jadi kita rangkum gitu bro. Justru yang menarik di
pidana, di hukum itu di prakteknya, pertanyaan-pertanyaan yang dari yang bersangkutan langsung itu yang kadang kita tertarik juga untuk menjelaskannya biar mereka sepaham-pahamnya gitu. Betul ya, soalnya kalau teori itu menariknya buat praktisi ya. Praktisi, nanti ya, siap. akademisi boleh kalau kita menjelaskan itu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ini sih Ya. pertanyaannya nggak letterlock seperti ini, tapi kita sudah rangkum. Jadi banyak yang sering nanyain ke kita itu kalau misalkan ada panggilan dari pihak yang berwenang, dari polisi. Nah, baik itu sebagai saksi, kita nanti bahas dua aja ya, jadi sebagai saksi dan sebagai tersangka gitu. Ya. Bagaimana sih itu tips-tipsnya? Karena kita kalau istilahnya dapat surat panggilan polisi atau langsung didatengin sama pihak berwenang Sudah itu kan takut langsung duluan. shock ya, Shock langsung duluan. takut gitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa jelasin bro, kiat-kiatnya gimana? Jadi gini, sebagai kita kiat-kiatnya dulu ya. Jadi kalau kita menerima panggilan, kita harus ingat tadi asas praduga tak bersalah. Ya. Kita ini bukan orang yang sudah pasti bersalah, gitu loh. Itu cuma klarifikasi, permintaan keterangan dalam rangka memeriksa aduan atau laporan dari seseorang. Artinya Ya. kita jangan merasa bersalah dulu. Gitu kita juga harus oh ini panggilan. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu saya akan nyarani untuk dihadiri sepanjang kita bisa dan tidak terhalang oleh yang lain. Tapi kalau terpaksa kita tidak bisa, alangkah baiknya kalau menurut saya kita bikin permohonan penundaan dan kita sampaikan alasan kita tidak bisa menghadiri hari ini gitu. Alasannya itu biasanya apa bro? Biasanya kan banyak kalau kita bekerja misalnya, kita sudah ada jadwal dan tugas keluar kota pada tanggal yang di undangan pemeriksaan itu kita sampaikan dan itu teman-teman penyidik memahami kok gitu. Ya, Dan atau kita sakit ya, alasan daripada medis kita ya. atau ya sakit dengan surat dokter itu juga Jangan bisa. cuma bilang lagi sakit gitu ya. Harus Jadi yang kita tunjukkan beneran itikat baik kita, jangan dipanggil ini masih yang pertama, nanti yang kedua ya itu hak juga sih gitu. Pasti nanti ada panggilan kedua, panggilan ketiga. Cuma kalau kita sebagai warga negara yang baik ya sepanjang kita tidak berhalangan ya kita hadiri saja. Toh di sini kita belum tentu dipanggil itu pasti bersalah. Kita diminta keterangan kita untuk menjelaskan atas suatu dugaan tindak pidana yang ditangani penyidik tersebut. Nah, terus yang biasanya ditanyain juga itu kita dipanggil tuh ngapain aja biasanya. Nah, orang soalnya kan nggak ngerti ya, Ya. gitu. Makanya langsung takut wah kita ini mau diapain gitu kan. Dipanggil itu dikumpulkan keterangannya. Ini ada laporan gini, Anda tahu tidak? Kita cuma sebatas itu aja. Kita sampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Ya, harus Selebihnya jujur kalau ya. kita memang tidak tahu ya jawab aja kita tidak tahu. Gitu. Jangan dipaksa-paksain terus seolah-olah kita tahu, jangan gitu. Artinya apa adanya saja. Ketika ada benar nggak ini ada dugaan tindak pidana pencurian, apakah saudara kenal dengan pelapor, gini jawab aja apa adanya yang saudara saksi itu alami gitu. Nah, lalu apakah sebaiknya didampingi oleh penasihat hukum Ya. atau lawyer? Kalau kita bicara apakah didampingi itu kembali ke hak. Jadi tidak ada suatu kewajiban kalau masih saksi ya, tidak ada suatu kewajiban harus didampingi saksi pengacara dan tidak harus juga gitu, tidak wajib dan juga tidak dilarang juga. Itu kembali ke yang bersangkutan. Kalau memang Lebih nyamannya gimana lebih gitu nyamannya, ya? kalau memang dia itu hak ya itu boleh dipakai boleh enggak itu intinya gitu. Kembali ke yang bersangkutan. Nah, kalau sudah tersangka gimana bro? Kalau sudah tersangka Jadi kan biasanya dipanggil tuh biasanya ya, awal kan sebagai nah saksi beda. ya? Kalau masih saksi kita bisa pakai pendamping atau enggak kembali ke hak yang bersangkutan. Kalau memang segini ya biasanya orang itu macam-macam pertimbangannya sih dari segi biaya. Kalau pakai konsultan kan pasti pakai lawyer kan pasti ada namanya lawyer fee. Nah, terlebih dari itu sih kembali di luar itu kembali ke haknya yang bersangkutan. Oh saya harus pakai lawyer biar karena saya nggak ngerti hukum daripada nanti saya salah-salah menjawab ya nggak apa-apa itu haknya dia. Tapi kalaupun enggak juga itu haknya dia. Tapi beda dengan kalau sudah tersangka. Tersangka kalau itu ancaman pidananya di atas 5 tahun, KUHP mewajibkan dia untuk didampingi oleh pengacara. Dan itu wajib. Bahkan ketika yang bersangkutan tidak punya biaya untuk membayar pengacara, penyidik itu menyediakan advokat Ya. pendampingnya. Istilahnya pro bono ya Pro bono, biasanya. betul. Nah, jadi Karena wajib itu. oke. Kalau sudah ancamannya 5 tahun ke atas. 5 tahun ya patokannya ya. Aturannya. Oke. Nah, terus biasanya yang orang takut lagi itu apakah ada penahanan gitu? Ya.
kalau kita bicara penahanan itu kita lihat dulu tindak pidananya, kan tidak semua tindak pidana itu mengharuskan ditahan. Ada yang memang kalau ancamannya kurang dari 5 tahun dan tidak dikecualikan di KUHP itu ada yang tidak ditahan. Gitu. Tapi ada juga, dan kembali lagi sekalipun itu 5 tahun ke atas dan ditahan, kembali kewenangan penyidik. Dan karena juga alasannya ya bro ya, ada harus alasan menyebutkan subjektif alasan itu. yang jelas ya. Ya, jadi penyidik pun sebenarnya harus punya alasan subjektif untuk melakukan penahanan atau enggak. Biasanya apa yang menjadi dasar penyidik untuk menahan? Satu, pasti dia harus 5 tahun ke atas hukumannya itu, gitu loh. Dan tidak dikhususkan oleh itu di pasal 21 KUHP atau berapa itu ya, yang ada tindak pidana walaupun di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan, kayak dulu 335 kayak gitu-gitu. Walaupun ancamannya kurang dari 5 tahun tapi bisa ditahan. Tapi kalau kita bicara lagi alasan penyidik umumnya, ya dia harus punya alasan subjektifnya tadi. Satu, dikhawatirkan dia melarikan diri, dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan dia mengulangi tindak pidana. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi ketika 3 hal itu dirasa penyidik ada pada diri tersangka, ya penyidik akan menahan. Dan itu alternatif ya, salah satu aja kembali ke kewenangan penyidik. Iya, kewenangan juga ya. Iya. Oke, jadi bukan berarti kalau kita tuh didatengin pihak yang berwenang atau dapat surat dari pihak yang berwenang tuh kita pasti ditahan. Karena orang soalnya kan takut apa kita ini bakal ditahan. Nggak selalu juga, makanya kalau supaya lebih yakin, supaya nggak ragu-ragu ya, mungkin walaupun ini cuma hak tapi sebaiknya juga pakai di pendampingan ya, dari advokat atau dari lawyer gitu ya bro. Karena ya. semua ada prosedurnya, penahanan dan sebagainya itu tidak langsung serta-merta ditahan, kecuali tindak pidana tangkap tangan gitu. Apalagi kalau sifatnya cuma aduan gini kan perlu klarifikasi dulu, bener enggak dan sebagainya. Mungkin bisa dijelasin bro, apa ini tangkap tangan bro? Orang mungkin ngertinya istilahnya tangkap basah ya. Ya, ditangkap tapi basah. istilah resminya itu tertangkap tangan, OTT itu ya biasanya ya. Tangkap basah padahal nggak basah, kok ditangkap basah itu juga ya nggak apa-apa lah itu. Padahal juga nggak pakai tangan. Nggak pakai tangan nangkapnya. Jadi gini, tangkap tangan itu ketika suatu tindak pidana langsung terjadi, ketika masih terjadi, katakanlah ada suatu tindak pidana perkelahian penganiayaan. Ketika ada orang melihat dan ada polisi mungkin yang datang di situ, langsung ditangkap saat kejadian itu gitu, langsung lagi berlangsung, itu namanya tangkap tangan. Oke, itu ya. Misalnya kalau kita sering dengar KPK OTT itu juga itu tangkap tangan ketika lagi transaksi gitu. OTT itu ya istilahnya operasi tangkap tangan ya. Operasi tangkap tangan. Oke, siap. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi bro, terkait bukti. Bukti ini apakah bisa diminta kembali? Nah ini mungkin kita kasih contoh ya, soalnya kadang tuh misalkan mobil kita dicuri ya. Nah mobil kita dicuri, lalu kita sudah lapor ke pihak yang berwenang, lalu sudah ketahuan di mana pelakunya, barangnya sudah kelihatan. Kan biasanya diamankan ya. Diamankan dulu. Nah pertanyaannya mobilnya korban ini balik gak ini ke korban gitu bro? Baik, ini pertanyaan yang menarik juga, mungkin banyak yang masih bingung juga. Jadi kembali ke bukti tadi, alat bukti itu ya sesuatu barang yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Tadi seperti yang dicontohkan, kalau kita misalnya ada pembunuhan, terus yang dipakai mobilnya seseorang yang tidak terlibat di luar situ, tapi dipakai dalam rangka perjalanan membunuh, itu kan ditemukan terus di situ ada sebagai barang bukti, gimana? Apakah itu mobil saya nggak dikembalikan? Ya, mobilnya nanti, misalkan dia cuma sewa gitu ya? Ya, apalagi itu mobil rental, terus gimana nih? Barang buktinya ini mobil saya jadi barang bukti ini kembali atau enggak, kan orang banyak yang bertanya-tanya. Tentu nanti di dalam suatu putusan itu pasti ada bro. Jadi ketika menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan sebagainya, di bawah itu mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. Artinya kalau memang itu barang bukti itu diambil dari orang yang berhak, yang tidak terlibat di situ, ya akan dikembalikan gitu. Nah tapi tidak semua barang bukti dikembalikan juga. Ada barang bukti yang disita dan dimusnahkan. Jadi mungkin teman-teman kalau pas lihat berita di TV ya, kadang ada penghancuran miras, penghancuran apa aja itu narkoba ya. Betul, ada pemusnahan barang bukti. Apa sih pemusnahan barang bukti ya? Pemusnahan barang bukti yang itu melanggar undang-undang. Seperti apa? Minuman keras, narkoba dan sebagainya, itu kalau barang bukti disita harus dimusnahkan, tidak dikembalikan lagi kepada yang berhak. Jadi harus dibedakan gitu. Jadi di situ yang dipahami mana barang bukti yang akan dikembalikan dan mana barang bukti yang akan dihancurkan, dimusnahkan oleh negara. Itu kira-kira bisa dipahami lah itu. Nah ini kita bahas yang pertanyaan berikutnya bro. Masalah penagihan hutang. Nah mungkin ini di era COVID ini ya banyak sekali orang yang
punya piutang, Betul. tertunggak. Ya. Nah, kalau penagihan hutang ini biasanya ada istilahnya dua rezim ya. Ya. Ada yang bilang, oh penagihan hutang kita laporkan aja karena ini penipuan, pidana. Nah ada yang bilang kalau nagih hutang ya itu kan urusan perdata ya, karena urusan transaksi, hukum privat Ya. itu tadi ya. Jadi harus secara perdata. Nah ini mungkin kita jelasin bro ke teman-teman, cara penagihan hutang ini gimana bro? Ini pertanyaan menarik dan sering saya alami kepada klien-klien saya yang bertanya seperti ini. Bukan hanya klien saya, mungkin mungkin teman-teman di luar sana juga paling masih bingung antara one prestasi, ingkar janji Ya, dengan penipuan. istilahnya one prestasi Iya, ya. kembali tadi yang seperti kita jelaskan pidana dan perdata. Tadi kan sudah kita jelaskan dari atas pidana perdata. Sekarang kita ke lebih yang prinsip. Apa sih bedanya ini utang ini masuk perdata atau pidana kayak gitu. Ketika orang nggak bayar utang ini pidana atau perdata. Nah, ini yang harus kita telaah, membutuhkan penjelasan di sini, pemahaman. Jadi seperti ini, kita akan langsung ke contoh. Mungkin dengan contoh orang akan lebih Iya, paham bro. dengan contoh. Kalau dengan teori, dengan itu mungkin susah ya. Jadi gini, kapan itu one prestasi atau ingkar janji? Kapan itu penipuan? Ketika saya utang pada Bermaik, nih 1 juta, misalnya, aku utang bro, nanti tanggal 10 tak kembalikan, gitu ya. Tanggal 10 itu nggak tak kembalikan, ya mungkin orang bingung ini tak laporkan atau gimana, gitulah. Kembali lagi, saya tadi utang ke Bro Michael itu kan ada unsur melawan hukumnya atau enggak? Misalnya nih, saya waktu pinjam bilang, bro aku pinjam uangnya 10 juta, ini anak istriku operasi, mungkin ya seperti itu, aku butuh itu. Dengan rangkaian itu tadi, ucapan saya tadi sebenarnya anak saya enggak membutuhkan, enggak operasi tadi, tapi Bro Mike tadi kasihan tergerak, itu penipuan. Ternyata uang yang saya pinjam ke Bro Mike itu bukan untuk ngobatin anak istri saya tadi, enggak sakit bahkan gitu loh. Nah, padahal bro, kamu kan bro ngutangi saya itu untuk karena tadi kasihan untuk biaya rumah sakit. Nah, di situ ada unsur melawan hukumnya dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan lain-lain, sehingga tergerak untuk meminjami. Nah, jadi kita kasih contoh yang lebih, apalagi lebih spesifik lagi ya. Apa itu one prestasi? Apa itu penipuan? Itu letaknya di ada unsur perbuatan melawan hukumnya atau enggak. Nah mungkin kalau saya tambahkan sedikit gini ya, jadi mungkin dari klien-klien kita Ya. itu seringnya apalagi masyarakat umum ya, kita nggak bilang orang awam lah, kita ngomong masyarakat umum ini biasanya kalau istilahnya penipuan tuh, menipu tuh pokoknya sudah ada unsur yang ya membohongi gitu ya. Nah padahal kita nggak bisa kalau ngomong suatu tindak pidana atau istilah hukum itu dari segi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia aja ya. Kita harus lihat unsurnya apa yang ada di dalam undang-undang. Contohnya dalam hal ini misalkan KUHP ada pasalnya penipuan gitu kan. Nah, di pasal penipuan tuh unsurnya apa aja? Itu kita harus list Kita list dulu. Apa sih penipuan itu? Di pasal 378 jelas kiranya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan macam-macam situ untuk menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutang macam-macam di situ. Intinya tergerak. Kita list ya. Poinnya apa? Poinnya apa? Ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat, yang atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan itu orang itu tergerak untuk menyerahkan sesuatu kepada si penipu tadi. Jadi itu unsurnya kita harus list. Nah ini memenuhi enggak unsur-unsur ini. Jadi kita nggak bisa ngomong oh orang itu bohong, nipu. Oke dia penipu, bukan ya. Bukan. Jadi kalau bukan seperti itu. Kita maknai arti harfiahnya ingkar janji, one prestasi ya menipu. Menipu juga. Ingkar janji itu ya menipu. Gitu. Tapi ketika kita bicara konteks hukum pidana dan perdata, kita nggak bisa memaknai itu sebagai arti harfiahnya menipu tadi. Kita harus ke unsur-unsurnya. Tadi kita sudah jelaskan penipuannya harus ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat itu harus ada. Sehingga atas dasar itu dia tergerak mau menyerahkan sesuatu barang kepada si penipu tadi. Di situ dulu. Nanti saya jelaskan dengan contoh kasus yang lebih gampang dipahami. Yang kedua apa one prestasi? Ya one prestasi itu tidak melaksanakan prestasi sesuai janji atau yang telah disepakati. Contohnya ketika saya membeli barang dari Bro Mike, tanggal 10 saya harus membayar, jatuh tempo tidak saya bayar, yaitu saya sudah one prestasi. Tanggal 11 nggak saya bayar itu sudah one prestasi. One prestasi sendiri ada klasifikasinya. Tidak memenuhi prestasi, memenuhi tapi sebagian, memenuhi tapi terlambat juga. Ya, memenuhi tapi terlambat, memenuhi tapi tidak sesuai yang disepakati. Gitu. Itu juga one prestasi. Nanti itu diperdalam di dalam konteks hukum perdata. Nah, sudah jelaskan antara penipuan dengan one prestasi. Cuma mungkin masih agak bingung kalau nggak dikasih contoh. Ya, contoh bro. Contohnya si A supplier
apa namanya Misalkan barang elektronik barang gitu. elektronik. Kita kasih contoh TV, itu TV. supplier ya. Ada si B sebagai toko elektronik, dia memesan barang, aku pesan 10 TV, gitu dikirim kan itu 10 TV ke toko tersebut. Nanti ada jatuh temponya sesuai invoice, misalnya tanggal 1 dikirim, tanggal 15 jatuh tempo. Ya, nanti kita lihat tanggal 15. 15 nggak bayar. Kita gitu 15 kan. nggak bayar atau 16-nya sudah lewat kan, sudah lewat nggak bayar. Nah, apakah ini menipu atau ini wan prestasi? Gitu kan, ini yang kadang bingung gitu loh. Ini pidana atau perdata? Kalau kita harus lihat dulu. Ketika jatuh tempo itu dia tidak membayar atau sudah lewat jatuh tempo dia tidak membayar tapi barangnya masih ada dan memang ada di toko 10 TV belum laku, ya itu bukan masuk ke penipuan gitu, karena barang bisa kita tarik karena dia belum bayar. Tapi kalau barang di tokonya ini sudah sudah dijual oleh toko itu, sudah terima uang tapi tidak dibayarkan ke supplier, ya itu ada unsur melawan hukumnya. Iya, sudah ada unsurnya ya. Ya, sudah ada unsurnya. Nah, bahkan kalau kita ngomong misalkan secara perdata pun aja belum tentu kena juga. Misalkan dia ingkar janji tapi gara-gara overmah atau force major ya, keadaan kahar, mungkin teman-teman tahu istilahnya itu ya, keadaan memaksa. Nah, bisa aja dia nggak dikenain perdata juga, apalagi pidana gitu ya. Betul, ya sebenarnya misalnya nih saya ngajak bermaik ini kerjasama restoran, ya kita memang bikin restoran dan awal-awal kita berjalan apa adanya, bagi hasil berjalan sesuai kesepakatan. Tapi karena pandemi nggak ada yang beli, terus restoran bayar, itu memang nggak ada pemasukan. Ya saya bukan menipu bermaik, gitu. Memang ini prestasi konsekuensi risiko bisnis yang saya hadapi karena pandemi, gitu. Kecuali saya ini rame nggak ada pandemi, tapi nggak tak bagi hasilnya ke bermaik, itu bukan prestasi lagi, itu sudah penipuan. Apalagi restorannya nggak ada, gitu. Letaknya di situ. Jadi kita harus nggak bisa jawab pertanyaan ini kalau ini A ini B ya, kita harus lihat dulu, harus telusuri unsur-unsurnya. Dari situ kita baru bisa simpulkan ini jalan yang terbaik bagaimana. Ya gitu mungkin ini yang perlu saya tambahkan. Kan ketika kita laporan polisi banyak, oh ini nggak bisa diterima, ini perdata, gitu loh. Oh ini jual beli pak, ini perdata. Kita nggak bisa sebenarnya menentukan, oh jual beli ini perdata. Semua hubungan hukum itu berawal dari hubungan perdata, jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan macam-macam itu kita dari perdata timbulnya. Tapi jangan salah, ketika saya jual beli dengan si B, misalnya nih, saya sudah kasih uang ke si B untuk beli mobil, dia ngaku katanya punya showroom, tapi ternyata showroomnya nggak ada, mobilnya nggak ada, uang saya sudah kasihkan dan terima dia, itu bukan lagi wan prestasi, itu penipuan, gitu, karena ada unsurnya tadi, kebohongan, tipu muslihat, sehingga saya tergerak membeli di dia. Tapi kalau showroomnya ada, barangnya memang belum dikirim dan akan dikirim, ya itu lebih ke wan prestasi. Itu aja sih. Oke, nah terus tadi kan kita bahas utang, mungkin kita bisa bahas juga sehubungan dengan profesi bagaimana kita nagihnya ya, nagih utangnya gimana? Enggak, maksudnya gini, kan kita ini sama-sama sebagai kurator dan pengurus betul, ya. Nah, betul. Ini mungkin salah satu mekanisme yang banyak nggak diketahui orang ya. Betul, Orang ya. biasanya kalau ngomongin permasalahan utang, baik itu yang utang bisnis atau memang perjanjian kredit gitu, kan arahnya lebih ke ya udah perdata pidana. Padahal kita di sini ada juga mekanisme yang namanya mekanisme kepanitan lain, atau PKPU. Nah, ini kita mungkin bahas yang belakangan lagi hot. Kapan hari kita sempat bikin videonya sih, tapi ini kita bahas dari sesama profesi kurator ya. Kalau pendapatnya Bro Aris tentang yang mau ada rencana moratorium kepilitan dan PKPU ini gimana Bro? Kalau saya pribadi sih, ini kan undang-undang memberikan mekanisme melalui PKPU. Jadi kalau ini di moratorium sebenarnya juga kurang tepat gitu. Karena kalau memang ini undang-undang ini nggak tepat, harusnya dilakukan revisi undang-undang, bukan di moratorium seperti itu. Mungkin syarat-syaratnya diperketat atau gimana lah. Kalau ada perubahan yang mengarah ke sana. Saya pribadi ini mekanisme sama kayak orang ada undang-undang mempersilahkan orang untuk punya hak mengajukan pra peradilan. Terus tiba-tiba ini nggak boleh peradilan dulu, ini kan kurang tepat kalau dari pendapat saya sih. Gitu. Kurang tepat ya. Kita sama sih sependapat. Kapan hari kita juga sampaikan bahwa kadang dalam beberapa case itu diperlukan justru PKPU dari debitornya ya. Istilahnya buat penawarnya ya. Betul. Penawarnya gimana supaya dia nggak sampai palit, nggak sampai habis ya dengan PKPU salah satunya gitu. Ya mungkin nanti kita bahas di lain waktu lah. Kita kapan hari sudah sempat bikin videonya singkat. Mungkin nanti kalau sudah ada kejelasan lagi jadi atau enggak ini moratoriumnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bro mungkin ya. yang tambah sedikit kan, PKPU ini kan
penundaan kewajiban permohonan utang. Betul, ya tadi kita lupa jelasin ke teman-teman yang Apa belum itu paham. PKPU? Penundaan kewajiban permohonan utang. Jadi si debitur ini diberikan waktu untuk melakukan pembayaran utang. Tapi kadang ada yang tanya gini, lu kreditur kok malah mengajukan PKPU? Kreditur kan masa mau sih punya tagihan kok malah ditunda-tunda. Kan orang awam atau Iya. orang yang nggak memahami ini kan, loh kok ini justru kreditur kok malah minta nunda, kok aneh gitu loh, kan harusnya minta dibayar gitu lah. Tapi apa sih yang membedakan mekanisme penagihan melalui PKPU? Kalau di PKPU ini ada konsekuensi yuridisnya. Ketika kamu sudah melalui suatu proposal perdamaian sudah disetujui, kamu akan bayar dari cicilan 1 ke 10. Ini lewat 1 kali nggak dilakukan, dia akan ada konsekuensi hukumnya, dia akan dinyatakan pilot ya. Akan disitulah dia nggak akan main-main lagi. Kalau kita nagih yang biasa tidak melalui PKPU, mungkin kita dijanjiin, oh ya nanti tak cicil 10 kali, tapi nanti meleset, kita nggak bisa apa-apa lagi, harus gugat lagi, banding kasasi PK lebih panjang lagi. Tapi kalau di PKPU ketika kamu sudah mengajukan pembayaran 10 kali dan itu tidak dilaksanakan sesuai proposal perdamaian, ya nanti akan ada konsekuensi pilot yang justru akan merugikan dia lagi. Artinya tidak main-main lagi gitu loh. Di situ letak bedanya gitu yang mungkin harus dipahami gitu. Ya, makanya di situ mungkin banyak pengusaha yang merasa takut juga juga. nanti gampang pilot atau gimana gitu ya. Iya. Nah, tapi di banyak case juga justru pengusahanya bisa merestrukturisasi dan bisa mendapatkan perdamaian sehingga bisa bernafas lebih lega gitu ya. Harusnya kalau pengusaha itu tidak punya niat yang jelek untuk membayar, ya harusnya senang dengan adanya adanya penundaan kewajiban hutang ini, dia dikasih kesempatan lagi. Penundaan gitu loh. Siapa yang nggak senang punya hutang ditunda gitu. Tapi kalau dia takut pilot, berarti dia punya niat nggak akan bayar. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bro. Kalau kita mau bikin LP, istilahnya LP itu orang kan sehari-harinya ngomongnya LP gitu ya, LP, orang yang masyarakat umum yang nggak ngerti LP itu laporan polisi ya. Nah, kalau mau LP ini wajib didampingi advokat atau enggak bro? Ya, itu tadi pertanyaan hampir sama dengan saksi tadi. Gitu. Jadi ketika kita mau melaporkan suatu dugaan, bisa dia sendiri, bisa didampingi, itu hak lagi, kembali ke hak lagi. Tapi kalau sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh bro, ya kalau kita memang minim pengetahuan hukum, ya itu lebih baik didampingi. Oke, gitu ya. Jadi soalnya beberapa kadang merasa kita nggak mau ngelaporan polisi karena kita nggak sanggup untuk membayar advokat. Nah, itu salah ya. Karena kalau untuk laporan itu pun aja nanti kita kalau ngomong prosesnya sampai masuk di persidangan pun sebagai korban ya, itu nggak ada kuasa hukumnya istilahnya, yang nggak ada penasihat hukumnya juga. Nanti yang istilahnya melakukan penuntut umum, bukan jaksa. Pengacaranya. Iya betul, pengacara paling istilahnya ngawal aja gitu mengawal prosesnya, untuk pengumpulan bukti-bukti itu aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terus ada pertanyaan lagi bro dari audiens kita. Masalah alat pembayaran ini hubungannya dengan BG atau bilet giro dan cek kosong. Kalau yang istilahnya kosong atau blong ini apa bisa dipidanakan? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini soalnya salah satu yang kita handle bareng juga ya. Tapi kita nggak boleh sebut klien, nggak boleh sebut nama pihaknya. Tapi ini case kita juga yang lagi ngadepin ini bareng ini. Berbicara masalah BG atau cek sebagai alat pembayaran, ketika yang bersangkutan sudah membuka cek atau BG tersebut, berarti konsekuensi hukumnya apa? Dia apalagi menyerahkan sebagai alat pembayaran, berarti harus ada dananya di situ. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika kita memberikan BG atau cek kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, tetapi di dalamnya tidak ada dana yang sesuai yang kita buka tadi, jelas di situ ada unsur perbuatan melawan hukumnya, penipuannya, seperti itu, dan itu bisa dipidana. Bisa dipidana ya. Kadang ada orang yang, ini BG nggak bisa dipidana, itu perdata, itu juga kadang pemahaman yang kurang tepat. Oke, nah tapi ini mungkin ada pendapat lain juga. Saya pernah dengar seperti ini bro. Jadi BG dan cek ini kan sebagai instrumen pembayaran ya istilahnya. Betul. Nah ini nanti juga akan istilahnya, jadi nggak ada namanya istilahnya pidana BG atau cek kosong, itu nggak ada, ya kan? Tapi adanya lebih ke mungkin kita bisa bilang secara administratif ya mungkin ya. Karena kalau kita sudah istilahnya mau mencairkan BG, lalu udah masuk ke bank, lalu ada penolakan ya gara-gara dana tidak cukup. Kalau sampai 3 kali di BG yang sama itu kita coba pencairan, nah itu nanti akan ada reportnya ke BI ya, ke Bank Indonesia. Nah itu makanya di situ kadang orang merasa ada pressure juga gitu ya. Nah tapi kalau kita ngomong istilahnya BG atau cek itu kita harus istilahnya
sandingkan dengan hubungan hukum aslinya gitu ya. Jadi misalkan kita ini ada transaksi, saya ya balik ke hutang piutang lagi ya, misalkan saya hutang duit atau mau menunggak pembayaran gitu ya. Lalu saya kasih jaminannya itu BG sama cek gitu ya. Nah, harus dilihat juga, jadi tindakan saya ini, nah apakah saya ini sudah setelah ngasih BG cek terus saya lari ngilang, itu walaupun ada duitnya bisa aja itu jadi pidana juga ya. Iya betul. Jadi nggak cuman kita lihat BG-nya ini kosong atau enggak, tapi orangnya ini juga balik lagi ke itikat ya. Iya, itikat yang bersangkutan itu tadi. Nah, kita hari ini sudah banyak belajar ya, kita banyak sharing tentang hukum pidana. Jadi kita tadi sempat bahas masalah teori, lalu kita juga bahas case-case atau pertanyaan yang sering kita terima. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, nggak masalah, komen aja di bawah atau kirim DM ke kita. Nanti bisa kita bikin episode lain ya. Betul, nanti kita bahas case-case lagi, nggak masalah. Yang banyak kirim pertanyaan ke kita lebih senang, nggak usah mikirin pertanyaan bro ya, tinggal jawab ya. Nah, dan konsultasinya kalau by ini kita bikin podcast kan gratis buat teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin kita minta closing statementnya dulu, pesan-pesan dari Bro Aris buat audiens di sini. Gimana bro? Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman di sini bro? Baik, kepada penonton semuanya, bahwa hukum itu dinamis, hukum itu tidak statis. Kita makanya berkembang pertanyaan-pertanyaan ketika kita membahas hukum, apalagi ini dalam konteks ini hukum pidana, itu juga akan berkembang. Dan ketika kita membahas hukum, kalau memang kita tidak mengerti, kita harus meminta konsultasi kepada yang memahaminya. Jadi undang-undang itu semua dibuat dengan hak-hak tadi, seperti seorang saksi berhak didampingi, seorang tersangka juga mempunyai hak didampingi pengacara. Gunakan maksimal hak-hak itu yang ada semaksimal mungkin agar kita mendapatkan suatu yang terbaik buat kita semua. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma nganggap hukum itu sebagai istilahnya kewajiban-kewajiban gitu aja ya, tapi hak-hak kita juga diatur di situ, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau teman-teman ada yang merasa ragu-ragu, kurang paham, jangan berasumsi, jangan cuma nganggap oh berarti gini, oh berarti katanya gini ya. Bisa belajar dari berbagai sumber ya, bisa membaca di Google kan sekarang gampang ya. Bisa dari akun-akun Instagram ya, contohnya kayak Brand Advice ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti nggak apa-apa, kita akan sharing lagi. Jangan lupa follow juga. Nah, bisa juga langsung ke pihak-pihak yang lebih paham, contohnya seperti kita gini ya, advokat yang sudah sehari-hari menangani permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode 15 kali ini dengan tema hukum pidana ya. Terima kasih Bro Aris atas waktunya, kita sudah repotin di hari Jumat ini. Enggak lah. Ya, nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Kita ini soalnya seringnya ngobrol tapi nggak terekam. Bedanya ini kali ini kita ngobrol tapi direkam gitu aja ya. Kita nggak terekam banyak. Iya. Kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman, kita lebih senang. Iya, gitu ya. Jadi sampai jumpa, sehat selalu, oke?